sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia,
kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka,
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Natal tahun 2020 mungkin salah satu Natal yang paling dikenang dalam sejarah umat manusia. Natal ini akan menjadi cerita yang menarik, sekaligus menyedihkan dan menyakitkan dari beberapa sisi hidup kita. Ini adalah Natal pertama yang dirayakan di tengah wabah corona, wabah COVID-19, saat wabah ini sedang begitu gencarnya mengintai dan menyerang kehidupan masing-masing kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekitar kita. Kita mesti rela berdiam diri, bersorak meski tidak harus berpesta, gembira meski tidak harus bersama-sama, berbagi salam meski tak perlu bertemu. Di antara kita, saat Natal tiba, ada banyak yang masih berurai air mata, tidak dapat merayakan Natal dengan orang-orang yang mereka cintai. Ada yang tidak bisa pulang dari tempat perantauan untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Dan yang lebih menyedihkan, kita harus menerima kenyataan bahwa ada saudara-saudari kita yang harus merayakan Natal tanpa kehadiran orang yang mereka cintai, karena mereka sudah pulang duluan kepada Bapa, direnggut oleh wabah ini. Natal tiba-tiba sudah datang tahun 2020. Sudah berbulan-bulan kita berkulat dengan kurangnya penghasilan, kehilangan pekerjaan, tidak ada tempat untuk cari makan lagi. Orang ramai-ramai berteriak tentang kurangnya penghasilan, tentang meminta bantuan pada mereka yang peduli, kepada pemerintah, kepada gereja. Tahun 2020 ini penuh dengan tantangan. Tiba-tiba kita sudah di Desember, kita sudah merayakan Natal. Sudah berbulan-bulan juga kita meracuni diri dan hati kita dengan rasa curiga kepada sesama di sekitar kita, kepada siapa saja yang datang, kepada siapa saja yang mau bertemu kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, demi kesehatan, demi orang yang kita cintai, kita harus buat, kita harus lakukan. Setelah berbulan-bulan, kita mesti pasrah juga karena rencana-rencana yang gagal, karena banyak hal yang sudah kita persiapkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiba di 2020 corona. Ada yang sudah siap pesta besar, 2020 undangan dibatasi. Kalau mau tanya bagaimana sakitnya, tanyakan kepada yang berkasula kuning di depan Anda ini. Kami ditabiskan di tahun corona. Kita
Kita juga mesti menerima banyak hal, tidak lagi bisa bersekolah sebagaimana mestinya, tidak bisa ke gereja sebagaimana mestinya. Natal tahun ini adalah Natal yang menarik sekaligus menyakitkan. Sudah Natal dan dunia kita masih sakit. Sudah Natal juga dan kita ini masih juga belum pulih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang lahir hari ini. Inti sari bacaan suci pada malam Natal ini yang kita dengarkan bersama dalam penuh sukacita. Ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama, saya membaginya menjadi 3. Yang pertama, kandang dan tentang kita yang rapuh. Pandemi Corona COVID-19 menyadarkan kita pada suatu kenyataan yang penting sekali dalam hidup. Kita ini ternyata hanya punya kandang. Kita membangun istana hidup kita, mengumpulkan begitu banyak kekayaan, mengumpulkan begitu banyak teman, lalu menikmatinya dari hari ke hari hidup kita. Corona datang, kita seperti ditampar. Kita seperti ditampar. Ternyata yang kita bangun itu rapuh, tidak ada dasarnya, tidak ada yang bisa diharapkan. Kita membangun karir bertahun-tahun dengan begitu bagus, Corona datang, PHK, selesai. Kita membangun persahabatan, relasi dengan sebuah orang, jatuh bangun, kita mesti berbaik, buruk lagi, baik, tidak baik lagi. Sampai mau merayakan Natal 2020, Corona datang, tidak boleh bertemu. Yang kita bangun sebaik apapun, sesempurna apapun, Corona itu datang seperti tamparan yang keras. Ternyata kita ini fana, rapuh, tidak ada artinya. Dan apa yang kita bangun itu ternyata seperti debu, terbang begitu saja. Sehebat apapun kita membangun, menyempurnakan, melengkapi semua yang kurang, Corona akan tetap datang seperti hantu. Kita tetaplah kita, kandang-kandang hidup yang rapuh, tanpa perlindungan, bau busuk, tidak ada apa-apanya. Corona mengingatkan kita kembali tentang itu. Kedua, Immanuel, Tuhan yang hadir dan lahir di kandang kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, cerita terbesar tentang Allah sebagai Immanuel menurut Lukas yang kita dengarkan dalam Injil pada malam hari ini adalah kisah tentang Tuhan yang lahir di kandang. Kisah tentang Tuhan yang memilih lahir dalam kerapuhan kita. Ia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang menjadi seperti kita, menjadi seperti saya, menjadi seperti kita semua. Seperti kita, Ia memilih tempat yang paling rapuh di dalam diri. Tuhan lahir di tempat di mana kita sebenarnya tidak suka untuk ada di situ. Kita sebenarnya tidak mau untuk ada di situ. Tetapi keadaan, penderitaan, rasa sakit, luka membuat kita ada di tempat yang tidak nyaman sama sekali, di dalam kandang-kandang hidup kita. Dan ajaibnya, Tuhan kita Yesus Kristus memilih lahir di situ, lahir di dalam kandang hidup kita. Ia tahu bahwa saat-saat yang paling rapuh dalam hidup kita adalah saat-saat di mana kita paling membutuhkan kehadirannya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memilih kandang Bethlehem hati kita. Karena di tempat itu Dia tahu ada banyak doa, ada banyak keluh kesah, ada banyak putus asa, ada banyak marah. Di situ semua tempatnya. Dan Dia memilih langsung lahir di situ. Lahir di tengah kita, mendengarkan semua keluhan kita. Ia tidak memilih hidup kita yang paling baik. Ia tidak memilih diri kita yang kaya, yang hebat, yang penuh sukacita.
Ia tahu bahwa kita ini rapuh, sebab kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus jujur pada diri sendiri bahwa yang namanya sukacita, yang namanya bahagia, yang namanya pesta, yang namanya sukaria itu hanya bagian kecil saja dalam hidup. 3/4 bahkan 99%. Tidak usah tipu tapu dalam hidup, tidak usah takut-takut untuk menyatakan 99% hidup kita itu kandang, penuh penderitaan, penuh rasa sakit, penuh dengan luka, ditekan di mana-mana, ditakuti di mana-mana, seperti wabah corona yang kita alami saat ini. Itu adalah gambaran sebagian besar hidup kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan tidak memilih tempat yang baik dalam hidup. Ia memilih kandang. Dia tahu bagian yang paling besar itu bagian yang penuh dengan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, cerita tentang kandang dan cerita tentang Tuhan yang lahir di dalam kandang hidup kita mengantarkan kita pada bagaimana kita harus merayakan Natal pada tahun ini, pada malam hari ini, dan seterusnya. Kita sekarang tahu bagaimana Natal ini dan seterusnya mesti dirayakan. Setelah kita dihantam oleh wabah corona, setelah kita dihantam oleh penderitaan dan rasa sakit, oleh rasa putus asa yang luar biasa, kita tahu bagaimana merayakan Natal di dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kisah tentang Tuhan yang lahir di kandang mau mengajarkan kepada kita semua, jangan cari Tuhan di tempat pesta, tidak ada Dia di situ. Jangan cari Tuhan di tengah bahagia kerumunan orang-orang yang begitu banyak yang bersukaria. Tuhan tidak ada di situ. Jangan juga cari Tuhan di dalam kegembiraan-kegembiraan semu yang kita bangun. Tuhan tidak ada di situ. Jangan juga cari Tuhan di pawai tahun baru, pawai Natal, pesta kembang api, ribut-rabut di mana-mana, duduk minum moke di pekarangan rumah di dalam kandang Natal. Kita buat kandang di depan rumah itu ya, tapi yang duduk itu kita, isinya rokok dengan tuak, tidak usah tipu. Tuhan tidak ada di situ. Cari Tuhan di rumahmu, cari Tuhan di dalam hati, di dalam jiwa ini, cari Tuhan di dalam keluarga kecil kita masing-masing. Tahun ini Tuhan lahir di rumah saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, coba lihat bagaimana di Bethlehem waktu Tuhan Yesus lahir. Orang begitu sibuk dengan perhitungan caca jiwa yang diadakan oleh orang-orang Roma. Mereka berlalu lalang dari kotanya ke tempat tinggalnya masing-masing, ke tempat kelahirannya masing-masing. Orang begitu sibuk di rumah-rumah menerima tamu. Tuhan di mana? Tuhan di kandang. Dia tidak lahir di tengah keramaian itu. Dia tidak lahir di tengah rumah-rumah yang ramai dengan orang-orang yang berkumpul itu. Dia lahir di kandang. Tempat kita, rumah kita adalah tempat kelahiran Tuhan yang sesungguhnya. Hidup kita yang penuh dengan pergulatan itu, hidup kita yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan rasa sakit, keluarga kita, rumah kita dengan seluruh kekurangan dan keterbatasannya adalah tempat kelahiran Tuhan, tempat kehadiran Tuhan. Karena itu, cari Tuhan di rumahmu sendiri, cari Tuhan di dalam hatimu sendiri, cari Tuhan di dalam keluargamu. Tuhan lahir di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bagian kedua dari tentang cari Tuhan di rumah juga adalah tentang kelahiran Tuhan di tempat yang kadang-kadang tidak kita sukai. Jujur, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mesti jujur dengan diri sendiri bahwa yang paling tidak kita sukai. Karena apa? Saat tempat kerja kita tidak lagi menawarkan kebahagiaan karena wabah, saat sekolah-sekolah harus online,
kita nonton HP dan komputer tiap hari dari pagi sampai malam, penat, capek, putus asa, itu semuanya berkumpul di rumah. Belum lagi kita tidak diizinkan untuk keluar, bertemu keluarga kita, bertemu saudara-saudara kita. Semua yang pahit itu saat ini berkumpul di rumah. Dan jujur harus kita akui bahwa mungkin saat ini rumah adalah tempat yang paling tidak kita sukai. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saat ini, sekarang ini, Natal kita harus dirayakan di rumah, di dalam keluarga, di dalam hati kita. Tuhan lahir di kandang yang tidak kita sukai itu. Percayalah. Dan dia memilih tempat itu karena dia tahu kita butuh dia saat ini, di sini. Kita butuh dia di tengah wabah, kita butuh dia dalam kesusahan kita, kita butuh dia dalam penderitaan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari saatnya kita merayakan Natal berdamai di dalam hati, berdamai di rumah, berdamai dalam keluarga-keluarga kita. Tapi jangan lupa kita keluar pada saatnya, pada waktunya. Pandemi ini pasti akan berakhir, pasti. Suatu saat pandemi corona ini pasti akan berakhir. Sabarlah, bertekunlah dalam doa. Sampai pandemi ini berakhir, taatlah pada protokol kesehatan. Jangan sampai kita mengakhiri pandemi ini dengan penyesalan yang lebih besar. Kita tahu apa penyesalannya, orang-orang yang kita cintai yang akan berpotensi menjadi korban, keluarga kita yang mungkin akan menjadi korban kalau kita lalai menjaga diri, menjaga keluarga kita, menjaga orang yang kita cintai. Tetaplah berdamai di hari Natal, meski kita harus mengalaminya di tengah corona, dan tetaplah sehat. Amin. Amin. Tersenyumlah meski tetap di dalam masker. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Hari itu Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Seorang putra telah dianugerahkan bagi kita, dan dia telah menerangi kita dengan cahayanya yang gilang gemilang. Oleh sinar kerahimannya kita dihangatkan kembali. Maka kita panjatkan doa kepada Bapa dengan pengantaraan anaknya, sang terang kehidupan. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoalah kita bagi gereja. Semoga iman akan Yesus sang cahaya tetap mendorong gereja selalu menjadi tanda perdamaian di antara bangsa-bangsa dan dijiwai oleh semangat kasih, damai dan keadilan
Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoalah kita memohon perdamaian bagi dunia dan persatuan di antara umat manusia. Semoga damai surgawi memenuhi hati semua orang untuk menciptakan perdamaian dalam dunia ini, supaya semua manusia bisa menjadi sahabat dan saudara bagi sesamanya. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoalah kita bagi orang sakit, para penganggur, orang-orang yang sedang menderita akibat virus COVID-19. Semoga damai Kristus memenuhi hati mereka, agar mereka bisa merasakan kembali hidup dikasihi oleh Allah dan sesama, dan mereka merasakan kembali kehangatan cinta melalui tangan-tangan kasih yang membantu mereka. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoalah kita untuk diri kita sendiri. Semoga damai yang diberikan Kristus, Allah yang hadir dan berziarah bersama kita, membantu kita menciptakan hidup dalam semangat berbagi di tengah krisis yang sedang kita hadapi. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami telah Kau anugerahi Putramu yang memberikan kami damai surgawi dan kehidupan yang baru. Kami memohon, semoga kami semakin menyadari kehadiran-Mu yang selalu menyertai kami, Allah yang Immanuel, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke liturgi Ekaristi. Kita membawa kepada Allah pergumulan hidup kita, kesukaran, kesulitan, kesedihan, kegembiraan, perselisihan, permusuhan yang terjadi dalam hidup ini. Seperti para gembala sederhana di Bethlehem, membawanya dengan hati penuh sukacita dan cinta kepada Yesus, telah hadir di tengah kita, telah lebih dahulu mengasihi kita. Sebagai satu umat dipersatukan dalam kasih, marilah kita membawa semuanya kepada Allah. Kita ikuti perarakan bahan-bahan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur, suka duka, mati raga kami, sebagai lambang syukur dan cinta kasih kepada putramu terkasih. Sebab engkau telah lebih dahulu mengasihi kami dengan menganugerahkan putramu yang menjelma menjadi manusia. Kami memohon, perkenankanlah kami dilahirkan kembali dalam kasih putramu. Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri putramu juru selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi, maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon, demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Monsinyur Siprianus Hormat, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami, dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka, kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci ini, saat penyelamat dunia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Juga kami mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal. Demi Kristus Tuhan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hamba-Mu dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, sambil menengadah kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, ya datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harap. Oleh karena itu, ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang maha mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi demi Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, terutama yang kami serahkan secara khusus dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, yang telah mendahului kami dengan mete iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapat kebahagiaan, terang dan damai demi Kristus Tuhan kami. Perkenankanlah juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa melimpahkan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita berdoa mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Allah yang Maha Mulia, kami mengucapkan syukur atas perayaan agung ini, di mana Engkau menyatakan cahaya dalam hidup kami, berkat kelahiran Yesus Putramu terkasih. Kami memohon, penuhilah kami dengan damai sejahtera, dan dampingilah kami dengan kebaikan-Mu, dimanapun kami berada, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari tempat ini, saya mengucapkan salam damai Natal untuk kita semua. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menjadi damai untuk hati kita, damai untuk keluarga kita, dan damai untuk semua orang yang kita cintai dan kita doakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, ajuda, lektor, pemazmur, para suster dan bapak sebagai akolit. Juga terima kasih berlimpah pada wilayah yang menanggung KOR pada malam hari ini. KOR yang sangat megah dan meriah, membuat kami bisa merayakan Natal, merayakan kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih banyak. Mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati saudara. Semoga Tuhan menjadikan saudara pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai di atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus untuk mewartakan damai dan kasih